Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita kitab I'rab Al-Qur'an ya, dan disertai dengan tadabbur tipis-tipis pada ayat per ayat yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya ya, untuk sebagai pelajaran buat aktivitas kita sehari-hari. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah bisa menambah keberkahan kajian kita setiap harinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Oke, sekarang sudah sampai 15 ya. Halaman 4963. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Oke, ayat ayat 1 sampai 14 kemarin ya, kita sudah mempelajari bahwa di situ Allah ingin menegur lah ya, menegur orang-orang kafir Quraisy ya. Tetapi itu semuanya kan isinya ya sebagai pelajaran buat kita semuanya, umatnya Rasulullah. Jangan sampai kita berbuat seperti itu, gitu. Tidak percaya pada hari kebangkitan kan. Sehingga Allah bersumpah demi para malaikat yang ada di ayat 1 sampai ayat berapa itu? Kelima ya. Dan menjelaskan ya bahwa kelak ya kita semuanya akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat gitu. Lalu hari kemarin ya, Kamis kemarin, bahwa orang-orang kafir ya, orang-orang kafir Quraisy saat itu ya, asbabun nuzulnya diturunkan ayat ini untuk menjawab mereka gitu kan, keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Bahkan kemarin kita juga mempelajari perkataan mereka ya, perkataan mereka yang mengejek Rasulullah ya. Mereka berkata kepada Rasulullah bahwa tidak mungkin gitu kan, orang yang sudah mati ya sudah menjadi tulang belulang, bahkan tulang pun itu sudah remuk ya, sudah menjadi tanah, tidak mungkin Allah bisa menghidupkan kembali gitu. Lalu pada ayat ini ya yang kita akan pelajari ini menjelaskan tentang kisah Musa gitu. Kisah Musa yang mana diceritakan ya, disampaikan kepada Rasulullah sebagai apa? Sebagai pelajaran ya. Pelajaran ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun gitu kan. Intinya Allah menurunkan kisah ini kepada Nabi Muhammad dan pastinya diperuntukkan kepada umatnya kan sebagai pelajaran. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai seperti Fir'aun. Ya, orang yang paling durhaka pun ya, bahkan berani mengaku Tuhan pun itu dibinasakan Allah ya. Orang yang punya kekuatan ya secara ini ya, Fir'aun kan seorang raja yang mempunyai bala tentara yang kuat dan lain sebagainya. Itu saja dibinasakan dengan sangat mudah bagi Allah. Apalagi kalian ya orang-orang kafir Quraisy saat itu kan tidak sekuat Fir'aun kan, tidak
sebengis Fir'aun. Nah, jadi itu sebagai pelajaran gitu. Sebagai pelajaran buat umat Nabi Muhammad. Oke, kita baca ayat ke-15 ya. Hal ataka haditsu Musa. Hal adalah harfu istifhamin mabniun ala sukuni. Hal di sini bentuknya apa? Huruf istifham ya, kata tanya. Yang mana dia mabni sukun ya, hal. Ataka, ata di sini adalah fi'lu madhin ya, kata kerja lampau yang mana mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Tetapi fathahnya adalah al-muqaddari lit ta'adzur, tidak dizuhirkan ya. Karena apa? Ta'adzur tidak mungkin ya. Alif berharokat ya. Ata ya. Ata itu kan ada alif tetapi alif lainah ya, kayak huruf ya itu. Wal kafu, adapun huruf kaf ya, ataka. Sebagai apa? Domirun mutasilun, domir yang mutasil pada fi'il madhi ya. Mabniun alal fathi, dia mabni apa? Fathah. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Posisinya apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya lafal ata ya. Fi'il ada kelewat ya. Wal kafu dhabirun mutasim mabni alal fathi fi mahali nasbin ya, maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihnya ata ya. Yang mana ata itu kan fa'ilnya kan, tadi kan fa'ilnya belum ada gitu. Fa'ilnya berada di apa? Di belakangnya ya, yaitu hadisu. Wal khitabu, khitab dari ka itu kan bentuk khitab kan. Buat siapa? Hal ataka. Apakah sudah datang kepadamu? Mu ini siapa gitu. Wal khitabu, khitabnya adalah li sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu khitabnya bagi Rasulullah. Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad gitu. Jadi kayaknya adalah kembali pada Rasulullah. Hadisu sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari lafal ata. Jadi sudah lengkap ya ata, karena ini fi'il muta'addi ya. Fi'il yang membutuhkan objek. Jadi fi'il, fa'ilnya hadisu, dan ka sebagai maf'ul bihnya. Wa alamatu ra'ihi, tanda dia rafa ya, adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah, hadisu. Wal jumlatu la mahalalaha minal i'rabi. Adapun jumlah kalimat di sini ya, jumlah fi'liyah ataka hadisu tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, ai jumlatun istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Wahia masuqatun li bayani qissati Musa alaihissalam wa fiha at-tasriyatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahdidu lil kafirina bi ayyusibahum mislama asaba man huwa a'dhamu minhum. Jadi jumlah ini ya, jumlah di ayat ke-15 ini ya, ini kan jumlah istifhamiyah ya, kata tanya ya. Ini fungsinya apa ya? Dijelaskan kisah ini tentang kisah Musa ya kepada Rasulullah, dan pastinya untuk disampaikan kepada umatnya. Di sini mengandung arti apa? Kok tiba-tiba Allah ya menjelaskan kisah Musa? Ya, apa fungsinya gitu? Wa fiha tasliyah li Rasul, sebagai penghibur ya, hiburan bagi Rasulullah. Ya, meskipun banyak ya dari orang-orang Quraisy itu kan tidak percaya atas apa yang dibawa Rasulullah. Banyak yang tidak percaya saat itu ya, awal-awal dakwah itu kan masih banyak sekali orang-orang kafir ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak percaya atas dakwah yang disampaikan Rasulullah gitu. Nah, ini sebagai apa? Pembesaran hati. Untuk apa istilahnya? Ngereh-ngereh lah, kalau bahasa Jawanya ngereh-ngereh. Untuk hiburan ya. Jangan terlalu sedih gitu. Enggak masalah ya. Masih banyak orang-orang yang tidak percaya atas risalah yang kamu bawa, enggak masalah gitu. Dikisahkan kisah Musa ya, yang sangat berat gitu. Dakwahnya sangat berat sekali gitu. Harus berhadapan dengan raja yang sangat dolim gitu kan. Yang sangat dolim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dan kejam lagi gitu. Orang-orang kafir kan nggak sekejam Fir'aun kan. Ya, salah satu contohnya apa? Hobinya apa? Membunuh, menyembelih bayi laki-laki. Semuanya bayi laki-laki ya, keturunan Bani Israel itu digoroin ya, disembelih.
dengan kejam dan membiarkan anak-anak cewek itu hidup. Nah, orang-orang kafir Quraisy ya saat itu kan nggak sampai seperti itu kan gitu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai tasliyah, sebagai hiburan buat Rasulullah. Selain buat hiburan bagi Rasulullah adalah Halo. Oh maaf, mungkin headsetnya lagi terpental. Oke, maaf teman-teman tadi sempat keluar ya. Iya, Tat. Oke, maaf tadi tiba-tiba keluar ini, nggak tahu ini koneksi saya yang jelek atau gimana. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ayat ini ya, kisah tentang Musa ini sebagai tasliyah bagi Rasul dan sebagai tahdid bagi orang-orang kafir gitu. Kemudian wahadisu, lafal hadisu adalah mudhofun sebagai mudhof. Musa sebagai mudhofun ilahi, sebagai mudhof ilahnya hadisu ya. Hadisu Musa, kisah Musa, kisahnya Musa. Berarti dua lafal ya digabungkan. Ini menjadi namanya mudhof dan mudhof ilaih. Majrurun i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur ya, tanda dia jar adalah al fathatu, memakai harokat fathah di sini ya. Tetapi fathahnya apa? Al muqaddarah ya. Wa alamatu jarrihi al fathatu al muqaddaratu lit ta'dzuri. Jadi Musa ini kan posisinya mudhof ilaih yang majrur ya. Tanda jarnya dia itu memakai harokat fathah, tetapi fathahnya juga dimuqaddarahkan, tidak didhahirkan ya. Karena Musa ini di sini kan terakhirnya huruf alif kan. Nah, di atas itu kan nggak boleh karena ta'adzur gitu. Kenapa Musa ya sebagai mudhof ilaih yang pasti majrur, tandanya kok bukan kasroh kan gitu. Alasannya apa? Li'annahu mamnu'un minas sorfi. Karena Musa ini termasuk isim ghairu munsharif. Ya, isim yang tidak boleh ya ditanwin. Nah, dan selain isim ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin ya. Ketika dalam keadaan jer, tandanya adalah memakai harokat fathah gitu kan. Kalau yang isim biasa ya, itu kan ketika dia dalam keadaan majrur, tandanya kan kasroh, ya tanda aslinya. Gitu. Tetapi kalau isim ghairu munsharif, pasti tandanya adalah fathah. Tetapi fathahnya juga di sini dimuqaddarahkan karena di situ terakhirnya huruf alif. Jadi li ta'adzur, nggak mungkin. Alasan dia ya Musa ini sebagai isim yang ghairu munsharif ya, mamnu minas sorfi, tidak boleh ditanwin, dan ketika dia jar adalah tandanya fathah. Alasannya apa? Ada dua. Ya. Yang pertama adalah Musa ini bentuknya alamiah. Ya. Alamiah itu maksudnya apa? Maksudnya nama. Musa kan sebuah nama kan? Musa, sebuah nama. Yang pertama. Yang kedua alasannya adalah wal ajamatu. Ya. Lil alamiyati wal ajamati. Ya. Pertama adalah alam, nama. Dan yang kedua alasannya adalah ajam. Ajam itu non-Arab. Ya.
Jadi ilahnya ada dua, nama dan non-Arab. Jadi Musa ini bukan nama Arab ya, Bapak Ibu ya. Musa ini adalah bentuk nama yang ajam, ya, nama yang non-Arab. Oke, selanjutnya ayat yang ke-16. Idh nadahu rabbuhu bilwadi al-muqaddasi tuan. Idh dzarfun lizamani al-madi. Jadi ini adalah bentuk dzaraf ya, dzaraf zaman, keterangan waktu yang mana waktunya itu menunjukkan waktu al-madi. Mandi itu yang lampau ya, berarti sudah dilakukan ya. Mabniun ala sukuni, yang mana id di sini adalah mabni sukun ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab karena dia dzaraf. Wa huwa muta'alliqun bi haditsu. Dia terkait pada lafaz hadisu di ayat yang ke-15 tadi. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Nadahu, nada adalah fi'lu madin. Ya, kata kerja lampau mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Tetapi al-muqaddari lit ta'adzuri, fathahnya dimuqaddarkan, maksudnya tidak ditohirkan ya. Alasannya ta'adzur, di situ ada alifnya. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir yang mutasil, yang nempel pada fi'il madhi di situ. Mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah, hu fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih ya. Sebagai objek dari nada. Ketika nada ya. Nada, yang nada itu siapa? Yang nada rabbuhu ya, rabbu di fa'ilnya di belakang ya. Hu ya. Hu di sini kembalinya apa? Kembali pada Musa. Ketika Tuhannya memanggilnya, nya di sini adalah Musa. Oke, kita pindah di halaman berikutnya. Robbu. Robbu adalah fa'ilun, sebagai fa'ilnya, nada tadi ya. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat nadahu rabbuhu ya, ya fi'il fa'il, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi ya. Dari jumlah fi'liyah di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaihnya id tadi ya. Id mudhaf, nadahu rabbuhu jumlah fi'liyah sebagai mudhaf ilaihnya. Berarti fi mahali jarin ya, menempati i'rab jar karena mudhaf ilaih. Wal ha'u hu rabbuhu di sini ya. Dhamirun mutasilun ya, dhamir yang nempel pada isim rob di situ. Mabnun ala dhammi, dia mabni dhammah fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya rabbu. Nah, jadi rabbu di sini posisinya sebagai apa? Selain fa'il, sebagai mudhaf. Mudhaf dari dhamir hu ya, rabbuhu. Bil wadi, al ba'u harfu jarin ya. Ba'nya adalah huruf jar, mabniun alal kasri ya. Dia mabni kasroh. Al-wadi ya. Al-wadi di sini adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bil ba'i dengan huruf jar ba, wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al-kasratu kasroh. Ya, tetapi al-muqaddarah. Ya. Bukan di ini ya, di bawah huruf dal ya, bukan wadi di situ, tetapi kasrohnya muqaddarah, tidak didohirkan ya. Alasannya apa? Lithiqoli, berat. Ya, di mana ya? Harokat kasroh yang dimuqaddarahkan di mana? Alal ya'i al-mahdzufati ya. Pada ya yang dibuang. Aslinya apa? Aslinya adalah al-wadigi, bil wadigi ya. Berarti ada yaknya. Ya, yaknya itu dibuang gitu. Nah, lalu kalau andaikan ada yaknya pun ya apa namanya? Kasrohnya itu dimuqaddarahkan karena ya ini kan berharokat itu sikon. Ya, berat gitu kan. Berarti bil wadi gitu. Ya. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan al wadi muta'alliqun bi mahdzufin ya, terkait pada lafal yang mahdzuf, dibuang. Sebagai apa? Halun minal ha'i fi nadahu. Yang mana yang mahdzuf itu sebagai hal, keterangan keadaan bagi sahibul halnya adalah apa? Huruf ha tadi ya di lafal nadahu. Jadi Tuhannya Musa itu memanggilnya Musa itu kan. Ya, dalam keadaan di mana? Di lembah kan gitu. Di lembah
al-muqaddas yang disucikan, yaitu lembah apa? Lembah Tuwa. Selanjutnya al-muqaddasi ya, bilwadi al-muqaddasi. Sifatun majruratun wa alamatu jariha al-kasratu. Jadi al-muqaddasi di sini posisinya sebagai sifat ya. Sifatnya wadi ya, lembah yang gitu kan. Lembah yang disucikan. Nah, berarti kan yang disucikan ini kan sebagai sifat dari wadi. Ya, sifat atau naat ya, sama saja. I'rabnya ngikut. Kalau wadi tadi majrur, maka al-muqaddas juga harus majrur kan gitu. Karena dia termasuk tabi pengikut. Tandanya di sini adalah kasroh. Tuan. Tuan adalah badalun ya, sebagai badal. Ya, badal dari al-wadi ya. Au atfu bayanin atau bayan. Bisa jadi badal, bisa jadi atof bayan. Ini sama-sama tapi juga gitu. Badal itu maksudnya pengganti gitu. Nah, Tuwa itu apa? Tuwa yaitu lembah yang disucikan. Lembah yang disucikan yang Allah memanggil Musa itu di mana? Yaitu Tuwan ya. Berarti namanya badal ya. Badal maksudnya ya sebagai pengganti. Andaikan al-wadi al-muqaddasi dibuang pun, Tuwan itu sebagai penggantinya sudah jelas gitu kan. Tuwan ya wadi muqaddas ya. Wadi muqaddas ya Tuwan itu kan gitu. Itu namanya badal. Atau bayan. Atau bayan itu maksudnya tabi ya, sama-sama tabi ya. Sama-sama tabi yang mana dia terbuat dari isim jamid ya. Isim jamid itu isim yang tidak ada tasrifannya. Itu namanya isim jamid yang mana mensifati matsbu'nya. Itu namanya atau bayan. Boleh jadi badal atau bayan, sama-sama tabi'nya. Yang mana i'rabnya majrur ya, karena atau bayan atau badal pun itu ngikutin ya. Al-wadi kan majrur, maka dia ikut majrur. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu kasroh. Tapi di mana kasrohnya? Ya, kasrohnya adalah al-muqaddarah li ta'adzuri. Dimuqaddarahkan. Ta'adzur karena apa? Karena terakhirnya huruf alif. Oke, sekarang kita lihat ta'liknya. Al-muqaddas ya. Lembah yang muqaddas. Al-muqaddas itu apa artinya? Al-muqaddas adalah al-mubarak ya. Al-mubaraku al-mutahharu. Jadi yang diberkahi, lembah yang diberkahi dan disucikan gitu. Tuwan itu ismun lil wadi. Ya, Tuwa itu adalah sebuah nama di lembah alladzi nadahu fi Allah. Musa alaihi assalam. Jadi lembah yang dipakai ya, tempat ketika Allah memanggil Musa saat itu ya. Wa huwa fi jabali Saina'a. Posisinya adalah di Gunung Sina. Ini di Mesir ya, Bapak Ibu ya. Ada yang sudah pernah ke sana, Bapak Ibu. Di sana itu apa namanya di Mesir ya. Di Mesir itu ada namanya Gunung Sinai ya. Sinai kalau terkenalnya Sinai, atau bisa kalau bahasa Arabnya ya Saina. Di Gunung Sinai itu ada lembah ya. Namanya lembah itu Tuwa, yang mana saat itu Musa itu ya ketika perjalanan dari Madian ke Mesir untuk misinya apa? Misi dakwah ya kan, mendakwai Fir'aun yang saat itu berada di Mesir kan gitu. Maka ketika baru sampai Sinai ya Gunung Sinai itu dan sampai di lembahnya, lembah namanya Tuwa itu, Allah ya wahyukan kan, Allah perintahkan untuk apa? Untuk mendakwahi Fir'aun. Sebagai apa? Fir'aun saat itu sebagai bapaknya kan, bapaknya Musa, bapak angkatnya, bapak pungut ya yang memungut Musa. Gitu. Selanjutnya, oke, 17 ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab adalah fi'lu amrin ya, kata kerja perintah. Pergilah kan gitu. Pergilah wahai Musa. Ya. Mabinun ala sukuni, dia mabni sukun. Jadi ini ada beberapa ada dua versi ya. Ikhtilaf menurut para ulama nahwu ya. Jadi fi'il amar itu
Ada yang berpendapat bahwa dia itu mabni gitu. Fi'il amar itu mabni. Ada yang berpendapat bahwa fi'il amar itu majzum ya. Kalau majzum kan mu'rab kan. Kalau mabni itu tetap gitu. Tapi ya intinya sama aja sih. Majzum juga kalau di sini kan majzumnya tandanya apa? Sukun gitu kan. Kalau di sini mu'alifnya mengambil pendapat yang bahwa fi'il madhi adalah fi'il amar ya. Fi'il amar adalah mabni sukun gitu di sini, mabni sukun. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya ya, karena fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan. Secara apa? Wujuban, secara wujub pasti gitu. Takdiru anta, takdirnya anta. Ya. Wujuban itu tidak ada ihtimal, nggak ada kemungkinan lainnya. Ya. Berarti namanya wujuban, takdirnya apa? Anta. Ketika saya ngomong izhab, ya, berarti kan saya menyuruh ya orang yang ada di depan saya, gitu kan. Berarti anta, pergilah kamu, kan gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat fi'il ini ya, fi'il amar dan juga fa'ilnya, la mahallalaha minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat. Ila adalah harfu jarin, sebagai huruf jar, mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fir'auna. Fir'auna adalah ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan dengan huruf jar ila. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-fathatu, memakai fathah. Ya. Tidak boleh ila fir'aunin, tidak boleh. Li'annahu mamnu'un minas sorfi, karena termasuk isim ghair munsharif atau isim mamnu' minas sorfi, tidak boleh ditanwin. Dan ketika dia majrur ya, posisinya majrur, maka tandanya adalah memakai apa? Fathah. Ila fir'auna gitu. Enggak boleh kan Bapak Ibu kalau mengharokati, kalau andikan ada kitab gundul itu ya, kan kitab gundul kan enggak ada harokatnya kan. Jangan sampai ila. Nah, ini kan huruf jar, berarti Fir'aun, berarti majrur. Ila Fir'aunin, gitu. Nggak boleh. Ilatnya apa? Gitu kan. Ilatnya apa? Kok Fir'aun ini termasuk isim ghair munsharif? Ilatnya ada dua, seperti Musa tadi ya. Lil alamiyati wal ajamati ya. Fir'aun adalah berupa nama ya, alamiah dan ajamah, dan nama yang ajam. Ajam itu non Arab. Jadi Fir'aun itu bukan nama Arab ya, gitu ya. Makanya dia menjadi isim ghairu apa? Munsharif. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ila fir'auna, muta'alliqun bil fi'li idhab, terkait pada fi'il idhab. Pergilah kamu wahai Musa, kemana? Ila fir'aun, kepada Fir'aun. Berarti kepada Fir'aun itu tidak mempunyai arti kan gitu. Tidak ada artinya ketika nggak ada idhab. Tiba-tiba kepada Fir'aun. Ngapain kepada Fir'aun? Di situ ada fi'il itu sebagai ta'aluknya dia. Pergilah kamu ke Fir'aun. Nah, gitu. Ini baru menjadi kalam. Menjadi jumlah yang mufidah. Kalam yang bisa memahamkan mukhotob. Ya, lawan bicara. Selanjutnya, innahu. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin. Inna berupa huruf taukid. Penguat. Dan nasab. Yang menasabkan isim setelahnya. Mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir yang mutasil yang nempel di situ. Mabnun ala dhamir, dia mabni dhammah. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa? Ismu ina, isimnya ina. Togo adalah fi'il madin. Fi'il madhi mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Tetapi al-muqaddari, ya fathahnya dimuqaddarkan, tidak didhahirkan. Alasannya apa? Li ta'adzuri ta'adzur. Ada huruf alif di situ. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan. Secara apa? Jawaz dan jawaz, takdiru huwa. Yang mana takdirnya adalah huwa. Togo, ya, togo ini takdirnya huwa kembali kepada siapa? Kepada apa? Fir'aun ya. Pergilah kamu wahai Musa, ya. Berarti idzab di sini anta Musa maksudnya. Ya. Ila fir'auna, innahu, sesungguhnya hu Fir'aun, ya, sesungguhnya Fir'aun itu togo melampaui batas ya. Togonya berarti siapa? Fir'aun. Huanya kembali pada Fir'aun. Selanjutnya, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah dari fi'il fa'il, maksudnya togo dan dhamir huwa,
Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobaru inna. Nah, sebagai khobarnya inna. Innahu isimnya, hunya, lalu jumlah fi'liyah sebagai khobarnya inna. Makanya dia menempati i'rab rafa. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah secara keseluruhan, innahu togho. Sebagai apa? Jumlah takliliyah, ya. Lil amri bil fi'li itab. Sebagai alasan, ya. Kalimat sebagai alasan atau sebab. Sebab Musa disuruh pergi ke Fir'aun itu apa? Alasannya adalah karena Fir'aun itu togho, gitu. Tidak kucuk-kucuk pergi sono dakwah Fir'aun kan. Kalau Fir'aun soleh saat itu kan, ya pasti nggak di idhab itu kan, nggak, Musa tidak disuruh idhab ila Fir'aun kan gitu. Nah, jadi alasan ya, alasan idhab ila Fir'aun itu adalah innahu togho. Nah, makanya innahu togho ini jumlah ini sebagai takliliyah, ya, sebagai takliliyah itu sebab atau alasan Musa disuruh Allah pergi ke Fir'aun. Jadi la mahalalaha minal i'rabi, maka innahu togho jumlah ini tidak menempati i'rab, ya, karena dia sebagai jumlah takliliyah. Ya. Wa makna togho, maksud dari togho ini apa? Ya, togho adalah jawaza fir'aunu al-hadda fil isyani. Togho ini Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dalam apanya? Fil isyan. Dalam kemaksiatan ya. Dalam kemaksiatan itu maksudnya sangat bengis sekali kan. Isyan apa saat itu? Ya, sangat dolim terhadap Bani Israel kan. Menyembelih anak laki-lakinya, membiarkan hidup anak perempuannya. Itu kan termasuk jawazah, ya, melampaui batas banget gitu. Wa takabur, dan melampaui batas dalam kesombongannya. Sombong dia kan. Dia sebagai pemimpin, bahkan dia menganggap bahwa dia seorang Tuhan kan. Berarti banget apa? Melampaui batas dalam takaburnya. Wal kufri billah, dan sangat kufur banget ya kepada Allah. Ya, jangankan kalau orang-orang kafir biasa itu kan, saat itu mungkin pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, kafir kan nggak percaya pada Allah. Ya, sekedar itu saja kan. Tidak berani menganggap bahwa dia Tuhan. Nah, tetapi Fir'aun itu sudah melampaui batas. Jawaza Fir'aunu al-hadda fil isyani wal takaburi wal kufri billahi ta'ala. Jadi togho artinya itu. Selanjutnya ayat ke-18 ya. Fakul halaka ila an tazakka. Fakul adalah di sini fa-nya ya, fa dan kul ya. Al-fa'u harfu atfin, fa-nya berupa huruf ataf ya, mabni fathah di sini. Wa kulnya di sini adalah fi'lu amrin, fi'il amar, kata kerja perintah. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Wal fa'ilu domirun mustatirun, fa'ilnya adalah domir yang mustatir, yang tersiman jawazan, bukan jawazan ya Bapak Ibu ya. Fi'il amar ini bukan jawazan karena sudah pasti ya. Diganti ini ya, wujuban ya. Jadi wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Ya. Kalau punya bukunya dicoret, jawazan diganti wujuban. Ya. Wujuban takdirhu anta. Secara pasti kan nggak mungkin ada ihtimal kan. Ya berarti ya benar-benar ya wujuban takdirnya anta ya. Kul, ya. Katakanlah wahai Musa kan gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kul dan domir fa'il sebagai fa'ilnya itu anta itu ma'tufatun ya, jumlahnya adalah jumlah yang diatofkan ala jumlati idhab, diatofkan pada lafal idhab. Idhab fakul gitu kan, pergilah ya, lalu sampaikanlah, katakanlah kepadanya, kepada Fir'aun. Berarti ma'tufah diatofkan ya. Maka la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab karena dia ma'tufah. Selanjutnya hal ya. Hal di sini adalah harfu istifhamin, huruf istifham. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Mabni sukun. Kita ke bawah. Laka. Alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar, mabniun ala al-fathih, dia mabni fathah.
Wal kafu, kafnya adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil di situ. Mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Bilami, dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya laka. Muta'alikun, terkait pada apa? Khobarun muqaddamun. Seharusnya kurang. Muta'alikun bi mahdzufin, seharusnya ada gitu ya. Muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafaz yang mahdzuf. Sebagai apa mahdzuf itu? Khobarun muqaddamun li mubtada'in muqaddarin gitu. Sebagai khobar yang didahulukan dari mubtada yang dimuqaddarkan juga gitu. Khobarnya yang dimuqaddarkan, mubtada'nya juga dimuqaddarkan, enggak ada. Ya, kalau belum terbiasa belajar ini memuqaddarkan mubtada khobar itu ya. Kalau ada satu mungkin ya bisa dikira-kirakan, tapi dua-duanya dimuqaddarkan. Khobarnya muqaddar, mubtadanya pun muqaddar. Nah, di sini ininya apa? Takdirnya ya. Hal laka rubbatun fit tazkiyati. Nah, jadi mubtada yang muqaddarkan itu rubbah itu. Apakah kamu wahai Fir'aun, gitu. Apakah kamu wahai Fir'aun mempunyai keinginan untuk membersihkan diri? Jadi di situ ada laka di sini kan pasti muta'alik kan, terkait pada lafal kan. Muta'aliknya itu mahdzuf ya, dimuqaddarkan ya. Yang mana yang apa? Ta'alluqnya dia adalah khobar ya, bentuk khobar muqaddam karena laka, jar majrur setelahnya di sini adalah mubtada yang muakhor gitu, yaitu rubbah, dan rubbah pun itu dimuqaddarkan lagi. Apakah kamu ya ada keinginan wahai Fir'aun untuk membersihkan diri? Oke, berarti muta'aliknya ini ya khobar mahdzuf ya, sebagai khobar muqaddam. Wa huwa, tazkiyah di sini apa maksudnya? Membersihkan diri apa Fir'aun itu ya? Wa huwa atatahuru minasyirki, membersihkan diri dari kesyirikan. Jangankan syirik ya, dia juga menganggap malah Tuhan gitu. Kalau syirik kan kita percaya kan, ya percaya andikan kita seorang muslim, percaya Allah. Tapi masih percaya sama yang lainnya, itu syirik. Ya. Kita percaya pada andikan kekuatan pohon ya, di daerah kita di kuburan itu ada pohon gede banget. Setiap satu suro kita kasih sesajen, nah, itu syirik ya. Berarti mensekutukan Allah ya. Menduakan ya. Syirik itu menduakan Allah. Itu namanya syirik. Nah, berarti Fir'aun ya, ditanyai Musa kan, ditanya Musa, wahai Musa ya. Wahai Fir'aun gitu kan. Wahai Fir'aun, apakah kamu ada keinginan enggak gitu membersihkan diri ya, selama ini kamu ya seperti itu kan, berbuat zalim dan lain sebagainya. Membersihkan diri, pengen nggak membersihkan diri dari kesyirikan? Jangankan syirik, ini bahkan dia menganggapnya sebagai Tuhan. Berarti syirik akbar ini. Munggul banget. Wal jumlatu minal mubtadi wal khobar. Adapun jumlah dari mubtada dan khobar fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli. Sebagai ucapan yang dikatakan. Kul tadi. Apa yang dikatakan? Fakul, maka ya katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun tadi, apa? Alaka ila antasa. Apakah laka bagimu ada nggak keinginan untuk membersihkan diri? Nah, ini berarti apa? Jumlah di sini adalah menempati maqaulul qauli. Perkataan yang harus diucapkan dari kul, perintah tadi gitu. Makanya menduduki posisi i'rab nasab. Karena kul kan fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il apa? Maf'ul bih. Maka jumlah ini posisinya menempati i'rab nasab. Selanjutnya ila adalah harfu jari mabniun ala sukuni. Huruf jar dia mabni sukun. An adalah harfu masdarin manasbin. Huruf masdari dan juga huruf nasab. An huruf masdari maksudnya apa? Kalau an ini bertemu dengan fi'il, ya fi'il mudhari ini pasti dia huruf masdari.
Huruf masdari itu huruf yang mentakwil fiil sebagai masdar gitu. Itu namanya huruf masdari. Dan juga huruf nasab karena dia menasabkan fiil mudhari. Yang mana fiil mudhari itu kan aslinya rafa gitu. Kalau tidak ada amil nasab atau jazm, fiil mudhari itu pasti rafa. Karena an ini salah satu ya fungsinya adalah menasabkan fiil mudhari. Mabniun ala sukuni, dia adalah mabni sukun. Tazakka ya, ila an tazakka. Tazakka asluhu tatazakka. Jadi lafal tazakka ini aslinya adalah tatazakka ya. Lalu taknya dibuang ya. Tak satunya dibuang. Jadi tazak. Wa huwa fi'lu mudhari'in. Tazakka aslinya tatazakka ini berupa fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan arti waktu hal ya atau mustakbal gitu. Mudhari. Waktunya itu hal atau mustakbal. Hadir atau mustakbal. Mansubun i'rabnya nasab. Siapa yang menasabkan? Bi an, yang menasabkan adalah huruf an ya, huruf nawasib an itu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu. Memakai apa? Harokat fathah, tetapi al-muqaddaratu dimuqaddarahkan, tidak didhahirkan. Alasannya lit ta'adzuri ta'adzur karena terakhirnya huruf alif. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang mustatir, yang tersimpan secara apa? Wujuban, wujub. Takdiru anta, takdirnya adalah anta. Kenapa wujuban? Karena fi'il mudhari di situ ya, di situ sudah jelas ada ta, huruf mudhari'nya ta, tazakka. Apalagi sebagai khitab kan, tazakka berarti ta anta kan gitu. Wal jumlatu minal fi'li, adapun jumlah terdiri dari fi'il wal fa'ili dan fa'ilnya yaitu fa'ilnya anta tadi ya. La mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia jumlah ini? Sebagai silatul mausuli al harfiyi an. Sebagai sila mausul harfi an. Ya, jadi kalau an ya huruf masdari itu jumlah setelahnya itu namanya silah mausul yang harfi. Kalau jumlah itu jatuh setelah isim mausul namanya silah mausul ismi gitu. Wa an wal fi'lu fi ta'wili masdarin, an dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar yaitu tazakka tadi, fi mali jarin menepati rob jar bi ila, yang mana yang mengejarkan adalah huruf jar ila. Berarti ila taskiyati. Halaka ila ataskiyati kan gitu. Tazakka itu masdarnya tazkiyah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya ila dan an dan fi'il fa'il, fi'il yang ditakwil sebagai masdar tadi itu muta'alliqun ya, terkait pada bil mubtada'i al muqaddari, pada yang dimuqaddarkan. Tadi ya sudah disebutkan ya, mubtada yang dimuqaddarkan itu tadi rubbah ya. Rubbatun tadi. Hal laka rubbatun fit taskiyati atau ila ataskiyati. Jadi terkaitnya pada mubtada yang dimuqaddarkan yaitu berupa lafal rubbatun. Kita lihat taklifnya ya. Umiro Musa, Musa diperintah ya. Bitalattuf fi mukhatabati Fir'auna. Jadi Musa ini diperintahkan dakwah ya Allah kepada Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara mukhatabah ya. Dengan talatuf lembut, lemah lembut. Ojo langsung, wah, gue melakukan gitu, dosa kafir, ya kan? Bid'ah dan lain sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Kalau dengan dakwah seperti itu, ya tambah ngamuk kan gitu, tambah muring-muring, ya nggak ada respeknya. Wong halus saja, ya kan? Nggak mau beriman, apalagi tiba-tiba, wah kamu ini berbuat gini, kan? Kemaksiatan, kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Ya dengan kata-kata keras gitu. Maka orang yang kita dakwai ya pasti tidak akan mau kan, tidak respect, sok Islam kok ngene kok keras sih banget. Maka Musa ya diperintahkan mendakwai Fir'aun, orang yang sangat kejam kan, ya menganggap dirinya Tuhan, hobinya membunuh anak, ya, bayi baru lahir disembelih,
ya, mendolimi ya, orang-orang Bani Israel dan lain sebagainya, berbuat hal-hal yang lain sebabnya yang sangat dolim kan gitu. Itu saja dakwanya harus talatuf, ya, dengan lemah lembut, dengan baik, perkataannya yang sopan gitu. Lidzalika bada'a muqatabatahu bil istifhami. Maka di situ ya Musa ketika dialog pertama kali memakai apa? Istifham. Halaka ila antazaka, dengan halus kayak gitu. Memakai istifham gitu kan. Alladzi maknahu al-ardu. Yang mana istifham di sini menunjukkan mana al-ardu, menunjukkan Musa apa? Fir'aun, ya, wahai Fir'aun, maukah engkau, ya kan, mensucikan diri, membersihkan diri, memperbaiki diri. Kama yakul ar-rajul li dhaifihi, sebagaimana kalau ya kita mempunyai tamu kan, sebagaimana seorang laki-laki yang mengatakan kepada tamunya, ya, ketika kita ada tamu kan kita sambut dengan sopan kan, ya, dengan lemah lembut, dengan baik kan gitu. Contohnya, halaka antanzila bina, maukah kamu ya nginep di sini ya, monggo Pak, monggo ya kan, nyepeng teng mriki kan gitu. Kalau bahasa Jawanya gitu, dihalus, monggo Pak, dengan apa istilahnya, kalau bahasa Mesirnya itu mujamalah. Mujamalah itu bercanda tapi ya basa-basi. Tapi dengan itu tadi, dengan bahasa yang sopan, monggo Pak, nyepeng mriki nggih, monggo Pak ya, nginep mriki nggih gitu. Itu seorang tuan rumah memperlakukan tamunya seperti itu, dengan lemah lembut. Wa ardafahu bil kalami aroki, dengan kalam yang roki, kalam yang sopan, yang lembut gitu kan. Alasannya apa di sini? Alasannya adalah liyastatiro lahu bil mudaroti min mutuwihi. Biar nggak kelihatan ya, meskipun kita itu orangnya agak galak gitu kan, agak galak, yang kadang itu agak kelengean atau apa. Biar tamu kita itu nyaman gitu. Tamu kita itu nyaman ya, tidak kelihatan galaknya kita gitu. Bapak ini ya, tuan rumahnya ternyata baik ya. Itu seperti itu ya. Jadi sahibul bait ya, menjamu tamunya seperti itu dengan lemah lembut. Ya. Apalagi ini dakwah ya, dakwah mengajak orang ya menyembah Allah. Mengajak orang untuk berbuat baik ya dengan cara yang baik gitu. Kalau dakwanya caranya yang galak-galak itu ya, ya orang yang kita dakwai tidak akan respect. Orang-orang mu'alaf ya, orang-orang mu'alaf yang kita dakwai itu ya rata-rata karena dai-nya adalah orang yang baik kan, ya rata-rata itu akan respect. Oh ternyata orang dai-nya ya, orang yang mengajak ini orangnya baik ya, dengan lihat ya, dengan lihat orangnya kok sopan ya, orangnya lemah lembut ya, orangnya enak diajak bicara gitu. Nah, maka dari itu maka akan gampang sekali mendapatkan hidayah. Kayak Rasulullah itu kan dakwahnya yang mengajak pada umatnya itu kan enggak dengan kekerasan kan. Bahkan kaumnya pun ketika menyakitinya itu kan enggak langsung didoakan jelek-jelek, enggak dilaknat. Bahkan ketika Rasulullah dilempari batu, kotoran dan sebagainya, enggak ya, kurang ajar banget ya Allah ya, binasakan ya Allah, enggak seperti itu kan. Hidupkan ya Allah, maafkan mereka itu belum tahu saja kan gitu. Bahkan ketika Rasulullah berdarah, bahkan bumi yang diinjak saat itu bersumpah, andaikan darahnya Rasulullah Muhammad menetes di atasku, maka mereka semua akan saya telan, akan saya lumat. Sehingga Rasulullah itu sibuk apa? Sibuk ngurusin darahnya agar tidak menetes. Gitu. Seperti itu Rasulullah. Jadi sama ya, semua nabi ya, semua nabi diutus itu untuk apa? Berdakwah pada umatnya ya dengan baik, dengan perkataan yang tepat. Sebagaimana dalam firman Allah ya di surat Toha. Surat Toha ayat ke-44 ya. Kama amara bidzalika, sebagaimana
Musa diperintahkan Allah ya, dalam firman-Nya, faqula lahu qaulan layyinan. Faqula, maka sampaikanlah, ucapkanlah wahai Musa dan Harun, dan kula di sini kan domir, ada alif di situ, berarti mukhatabnya ada dua. Jadi Musa dan saudaranya Harun. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepadanya Fir'aun qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut, yang sopan. Oke, kita lanjut. Ayat ke-19 ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka. Al-wawu adalah harfu atfin ya, sebagai huruf atf. Ahdi adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah, al-dhahirah, yang dhahir di situ. Wa huwa ma'tufun ala tazak, yang mana ahdiya, ya ahdiya di sini kan sebagai fi'il yang diatofkan pada lafaz tazaka tadi. Tazaka adalah mansub karena ada an ya. Maka ma'tuf ya ahdiya ini, maka ngikut nasab juga. Tandanya di sini ada fathah yang dhahirah, tidak muqaddarah ya. Dhahirah itu didohirkan, ada di situ. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan jawazan setelah jawaz takdiru ana. Wujuban ya, bukan jawazan. Yang mana dhamirnya itu secara wujuban ya, mustatirnya secara wujuban pasti karena ada a di situ. Huruf mudhari'nya a. A berarti ana kan. Ana ahdiyaka gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il la mahala laha min rabi. Tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun, diatofkan ya. Jumlah ma'tufah ala silah al-mausul al-harfi tazaka, yaitu silah mausul harfi tazaka tadi. Wal kafu dhamirun mutasilun. Kafnya adalah dhamir mutasil mabniun al-fathil, dia mabni fathah. Fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bi ahdiya. Ahdiyaka, saya membimbingmu, menunjukkan kepadamu gitu. Berarti maf'ul bi. Ila adalah harfu jarin, huruf jar, mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Rabbika, Rabbi adalah ism majrun bi ila, isim yang dijarkan dengan huruf jar ila. Wa alamatu jari, tanda jarnya dia adalah al-kasratu kasr. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ila Rabbi, muta'alliqun bil fi'li ahdiya, terkait pada fi'il ahdiya. Saya akan tunjukkan kepadamu ila Rabbika, kepada Tuhanmu gitu. Berarti muta'alliq pada ahdiya. Ai, maksudnya ahdiya apa? Arsyuduka ila ibadatihi wa tauhidi. Saya akan tunjukkan ya, ibadah yang benar ya, Tuhan yang benar ya, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Warob, lafaz rob di sini adalah mudhofun ya. Robbi di sini sebagai mudhof, wal kafu dhamirun mutasil, kafnya adalah dhamir mutasil mabniun ala fathi, dia mabni fathah fi mahalli jarin, menempati rob jar sebagai mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaihnya Robbi. Fathsya al-fa'u harfu atfin, fa'nya adalah huruf ataf. Tahsya adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' mansubun i'rabnya nasab, wa alamatun nasbi, tanda nasab dia adalah al-fathatu al-muqaddaratu, fathah yang dimuqaddarahkan, li ta'adzuri, dengan alasan ta'adzur. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mutasilun, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan secara wujuban wujud, takdiru anta. Takdirnya adalah anta pada Fir'aun ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il tahsya dan anta tadi, ma'tufatun ala jumlati ahdiya, diatofkan pada kalimat ahdiya ya. La mahala laha min al-rabi, maka tidak menempati i'rab. Wa hiya tadullu ala ta'lil, yang mana tahsya di sini agar kamu takut ya, takut kepada Tuhan, pada Allah. Nah, ini alasannya taklil. Kenapa sebagai tadullu ala ta'lil, alasan atau sebab gitu. Li'anal khusyata la takunu illa bima'rifatillahi ta'ala, la takunu illa bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena takut itu kan, ya, takut kepada Tuhan itu
tidak akan muncul ya kecuali dia kenal Tuhannya. Ya kalau dia belum kenal ya takut piye gitu. Contohnya kita takut apa hantu kan. Kalau nggak diweden-wedeni ya nggak takut kan gitu. Anak kecil takut hantu itu kan karena sering kita weden-wedeni kan gitu. Kita takut-takutin kan. Kalau nggak tahu ya dari awal nggak pernah kita takutin ya nggak akan takut gitu kan. Mau ke kuburan tengah malam pun dia tidak akan takut. Ya, karena takut karena dia tahu kan, tahu di situ ada hantu, ada kuntilanak, ada ini, gitu. Ya, jadi takut itu ya sebagai tatul ala ta'lil, sebab tadi ya. Sebabnya takut itu karena mengenal Tuhannya, gitu. Au fatahsya atau tahsya ini di sini ya fa-nya adalah istinafiyatun ya. Tadi fa-nya kan fa apa tadi? Fa atof. Fa-nya juga bisa sebagai istinafiyah. Kalau istinafiyah berarti jumlahnya jumlah baru, kalimat baru. Wa tahsya fi'lun mudhari'in fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah li dziqar ini sama ya. Wa fa'iluhu anta, fa'ilnya anta. Tetapi jumlahnya adalah istinafiyatun dalatun ala ta'lil. Jadi jumlahnya sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru yang mana fungsinya sama, ditaklil ya. Kalimat baru tetapi fungsinya menjelaskan sebab takut itu ya ma'rifatullah, tahu Tuhannya ya. Maka tadi Musa, saya akan tunjukkan kepadamu Tuhannya betul ya agar kamu takut. Ya, takut ini karena dia tahu ya, tahu mengenal Tuhannya. Jadi sama saja ya, boleh jumlah takliliyah, jumlah istinafiyah atau menjadi jumlah maktufah. Oke Bapak Ibu, ini sudah lewat ya, jam 7.02. Kita cukupkan, insya Allah kita akan lanjut di hari Senin depan, insya Allah. Ya. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari sebagai pelajaran kita, ya, sebagai panduan kita hidup di dunia ini ya, sehingga kita bisa berhati-hati lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah senantiasa membimbing kita ya, membimbing kita, menjaga kita agar kita benar-benar taat pada Allah, agar kita dijauhkan dari kekafiran tersebut. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, alamin. Syukran kasiran. Subhanakallahumma Kan kita ketemu lagi di Senin. Sama-sama Pak. Oke, saya izin mengakhiri pengajian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman